Pernah tapi lupa diulang lagi Pak. Dulu itu kapan? Tahun dulu. Iya. Tahun ini Sebelum ada COVID. Tahun ini. Ya udah kita cerita haji aja ya. Iya Pak. Mumpung jamaah haji juga masih di Mina namanya ya, kita melontar jumroh. Baik, saya ingin menerangkan secara praktis dalam beberapa menit, insya Allah selesai dan mudah-mudahan ada gambarannya dia. Katakan saya akan bawa ibu-ibu semua. Amin. Sebagai jamaah saya nih ya. Amin ya Allah. Akan terbang ke Makkah Al-Mukarramah. Amin. Kita terbang insya Allah tanggal 1 Zulhijjah. Insya Allah ya, seolah-olah saja jadi ya. Tanggal berapa Bu? Tanggal 1 Zulhijjah. Ketika kita mau ke Arab Saudi, tolong jangan sering-sering ingat tanggalan gajian ya. Yang harus dihafal, diingat-ingat terus adalah tanggalan Zulhijjah ya Bu ya. Karena tanggalan-tanggalan ini penting nih. Tanggal sekian harus ke sini, tanggal sekian, dan itu wajib hukumnya ya. Jadi yang perlu diingat adalah tanggal dan tempat, itu saja. Haji itu seperti turis. Kita misalnya dari Indonesia atau dari Hongkong ini mau jadi turis lokal, dan haji itu sebenarnya cuma 6 hari saja. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 selesai. Dari tanggal berapa Bu? 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari selesai haji itu. Cuma jamaah haji kita kan pengen lama ya. Ya bagus memperbanyak ibadah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Oke, jadi saya minta ingat 2 hal apa tadi? Tanggal dan tempat, nama-nama tempat ya. Kayak kita mau turis lokal di sini. Nanti tanggal 8 kita pergi ke Ocean Park ya, jam sekian. Gitu loh ya. Nanti tanggal 9-nya kita ke Disneyland. Tanggal 9-nya kita ke menginap, namanya mabit ya, di patung Buddha misalnya, 3 malam ya, gitu. Nah kayak gitu Bu haji itu ya. Jadi nggak usah pikir puyeng-puyeng sana ngapain, di mana, kan puyeng ya Bu ya, belum punya bayangan ya. Jadi ya tulisan yang penting ingat tanggal itu. Kita akan ke situ. Ngapainnya? Ya palingnya berdoa, ibadah, itu saja. Oke. Malam ini katakan tanggal 1 Zulhijjah ya. Saya bawa berapa orang? Jamaah 5 orang ini. Amin. Saya bawa ke Mekah ya. Terbang malam ini, dan perlu diingat bahwa ketika kita mau ke Mekah, kita harus melaksanakan umroh dulu, bukan haji ya. Jadi kita umroh dulu nih. Umroh dulu. Melakukan umroh itu gampang. Umroh itu cuma di masjid. Niat di luar masjid, melakukan umrohnya dalam Masjidil Haram. Kalau haji itu di masjid dan di beberapa tempat. Nah, kayak turis tadi ya. Masjidil Haram, ini. Nah, gitu tuh. Kalau umroh enggak, niat dari pesawat kemudian ke masjid saja. Tawaf, sa'i, gunting rambut, selesai. Itu namanya umroh ya. Oke, kita sudah terbang ya, dan Kerajaan Arab Saudi tahun ini mewajibkan lelaki, jamaah haji lelaki, untuk mengenakan kain ihram di negaranya masing-masing. Kalau perempuan itu pakaian ihramnya bebas, yang penting menutup aurat, mau putih, mau merah, mau hijau, silahkan kainnya ya. Yang penting menutup aurat. Itu kain ihramnya perempuan bebas. Laki-laki cuma 2 helai putih biasanya, tidak berjahit. Ya udah pakai dari rumah ke airport, kita terbang. Nah, rukun yang pertama umroh itu adalah niat. Sama lah kita sembahyang juga niat ya Bu ya. Wudu niat, puasa niat, pertamanya itu. Jadi niat mau umroh. Kapan kita niat umrohnya itu? Nah,
beritahu niatnya nanti di dalam pesawat kapal terbang. Sebelum kita turun sekitar 35 menit sampai 40 menit ya, di atas Arab Saudi menuju ke Jeddah, itu nanti akan ada pengumuman. Diumumkan, wahai para calon umroh haji, supaya siap-siap untuk berniat dalam beberapa menit, 2-3 menit lagi. Nah, dan saya sebagai guide akan mengingatkan semuanya, 5 orang ya. 5 orang sedikit banget itu. Ikuti saya niatnya atau baca sendiri masing-masing. Niatnya gimana? Gampang, ada dalam buku panduan ya, nanti dikasih semua. Niatnya labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umrah atau umratan. Labbaik Allahumma umrah. Ya, cukup itu aja, niat umrah itu aja. Tadi di mana niatnya? Labbaik Allahumma umrah. Di mana? Di mana niatnya? Di mana? Di pesawat. Jangan turun. Turunin dulu, jangan. Ini pesawat aja. Semua yang dari arah timur itu, dari Indonesia, Jepang, mana-mana itu niatnya dalam pesawat sebelum turun. Apa tadi niatnya umrahnya? Labbaik Allahumma umrah. Nah, gampang ya. Labbaik Allahumma umrah atau umratan. Ya. Udah, kita dalam kondisi berpakaian ihram, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Artinya ketika kita sudah mengenakan pakaian ihram, nanti ada beberapa larangan-larangan yang nggak boleh dilakukan. Gunting kuku, gunting rambut, ya Bu ya. Wangi-wangian, ketika itu nggak boleh. Ya. Setelah kita berniat, maka di situ disunnahkan kita bertalbiyah. Pernah dengar talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik. Ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik.
Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Nah, terus dibaca kita sampai landing di airport. Setelah keluar dari bandara Jeddah ya, imigrasi, kita akan dibawa mobil menuju ke hotel ke Mekah. Ke Mekah itu dalam 2 jam sampai kalau nggak macet ya. Kalau macet-macetnya 3 jam ataupun lebih. Sampai di hotel, saya suruh ibu-ibu untuk istirahat. Capek ya Bu ya. Ingat ketika istirahat itu kita jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran ya. Di antaranya potong kuku, rambut, berminyak wangi ya, ngomong yang bukan-bukan, itu harus dihindari semua. Sudah istirahat, kita sudah tanggal 2 di sana ya Bu ya. Sampai tanggal 2 apa? Zulhijjah apa Juli? Zulhijjah. Bulan ini sama, Zulhijjah dengan Juli sama tanggalannya. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 11. 11 sama, 11 Juli, 11 Zulhijjah. Kebetulan ya Bu ya. Kebetulan sama ya. Nah, jadi untuk sementara kita buang dulu tanggalan gajian, jangan ingat-ingat. Iya. Ya. Kita ingat-ingat tanggalan apa? Zulhijjah. Jam tanggal 2 Zulhijjah kita sudah ada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Ya wis seakan-akan ya Bu ya. Iya. Malamnya saya akan bawa menuju ke masjid. Ngapain? Ya, melangsungkan umroh itu, menyelesaikan umroh ya. Yang di dalam masjid itu tiga hal saja yang harus kita lakukan. Yang pertama tawaf, katakan ini Ka'bah meja ini ya Bu ya. Iya. Ka'bah, tawaf 7, sa'i dari situ ke situ, yang 7 kali. 1, 2, 3 sampai 7. Kemudian tahallul itu gunting rambut. Perempuan 7 helai ya. Nanti saya akan terangkan. Keluar dari hotel, dan sebelum keluar dari hotel saya pesen ya, supaya ibu-ibu nyatet ataupun ingat nama hotel itu ya, tingkat berapa, nomor kamarnya berapa di hotelnya ya. Kemudian jalannya jalan apa, kemudian ada tetenger apa, tahu tetenger, tanda-tanda apa yang kira-kira bisa minat. Tanda. Ya kayak misalnya ada bangunan tinggi Coca-Cola misalnya kan ada ya. Wah ini hotel aku ini di depan pom bensin misalnya, atau apalah begitu ya. Itu perlu diingat nama jalannya ya. Kemudian kalau bisa ingat-ingat bangunan-bangunannya, mau lewatnya di bangunan ini kan gitu ya. Ya. Kalau menuju ke masjid gampang, pulangnya ini kadang-kadang yang repot pulang ke hotel. Karena masjid itu kan kelihatan semua dari arah manapun ya. Menaranya tinggi-tinggi, kelihatan semua karena tinggi. Sudah sampai turun di bawah hotel. Saya bawa ini 5 orang ini menyelesaikan umroh. Ya. Sambil berjalan kaki kita talbiyah lagi. Ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus sampai di masjid jalan kaki ya Bu ya. Kita jalan kaki enak tuh. Semangat, terutama pasti semangat bagi ibu yang pertama kali ya. Walaupun jalan kaki kayaknya nggak terasa itu. Sampai di Masjidil Haram, saya akan bawa ibu-ibu ke
pintu masuk, pintunya banyak Bu. Tapi akan saya bawa pintu masuk yang enak dihafal dan enak diinget-inget ya, lokasinya, yaitu namanya pintu King Abdul Aziz. Itu apa Bu? Pintu King Abdul Aziz. King Abdul Aziz. King itu apa? Raja. Raja. Ada nama pintu itu King Abdul Aziz. Atau bahasa Arabnya Bab Al-Malik Abdul Aziz. Malik itu raja. Al-Malik Abdul Aziz ya. Dan pintu Malik bin Abdul Aziz itu ya, itu berhadapan dengan bangunan yang ibu-ibu sering lihat, tower jam yang tinggi itu. Pernah lihat ya? Iya. Ada jam. Nah, di situ berhadapan. Jadi enak nanti ya. Kalau ada kesasar apa, ya udah di situ aja nanti. Di depan itu ya, Bu ya. Iya. Enak ya. Jadi gampang nyarinya. Oke, saya bawa masuk menuju ke Ka'bah. Nah, katakan pintunya dari sana Abdul Aziz ya. Iya. Ini Ka'bah. Ka'bah itu 4 pojok ya, 4 pojok. Ini Hajar Aswad di sini. Saya tanggali Hajar Aswad ya. Ini Hajar Aswad di sini ya, Bu ya. Hajar Aswad ini di sana ada lampu hijau. Lempengannya ini lampu. Tujuannya adalah bahwa antara ini dengan ini, lempengan lurusnya ini garis permulaan tawaf dan penghabisan maksudnya. Ya. Jadi kita nanti melihat ke sini dan melihat ke sana. Oh, ini lempengan ini belum masuk. Ya, masuk. Jadi masuk garis ini itu kita mulai niat tawaf umrah. Bahasa kita aja nggak, ya Allah, aku ingin bertawaf umrah 7 keliling karenamu ya Allah. Nah, sudah ya, ini udah niat semua. Kita sambil baca ada niatnya di buku itu ya. Saya bawa, dan perlu diketahui ibu-ibu, sebelum kita terbang dari Hong Kong ini, ibu-ibu harus mempunyai teman gandengan. Nah, harus ada punya pacar, kayak pacaran lah. Mana-mana berdua ya Bu ya, jangan sendiri Bu ya. Mau ke warung berdua, harus berdua. Nah ya, mau ibadah ke masjid berdua. Pokoknya ada teman lah yang menjadi pendamping kita, jangan sendirian. Ya bertiga boleh ya. Kalau berempat mungkin agak sedikit banyak rombongannya ya. Bertiga itu paling banyak. Ya, atau berempat paling banyak lah. Nah, jadi jangan mencar-mencar, berdua aja. Mana-mana pokoknya gandeng terus. Termasuk tawaf tadi ya. Nah, kita mulai tawaf, udah niat ya. Jadi masing-masing gandengan, ini yang 2 nih gandengannya, ini 3 nih gandengan ini. Nah, ya. Ayo jalan. Nah, jalan. Kita jalan sambil berdoa, Bu. Baca buku aja, ada buku panduan doanya ya, Bu ya. Berjalan pelan-pelan, baca doa. Doanya sudah habis, terserah kita doa sendiri ya. Doa untuk keluarga, doa untuk kita, doa untuk teman-teman ya, untuk semua kaum muslimin ya. Di situ bebas kita membaca. Nah, sampai di pojok sini, jalan sambil baca doa ya. Jalannya pelan-pelan, jangan sikut-sikutan, jangan dorong-dorongan. Kadang-kadang di sini kita nggak sabar ya, dipotong oleh orang dari sini ya, orang gede-gede tuh Bu. Mereka lagi nggak mau lepas tangannya itu, ada 10 orang itu, semua nggak mau lepas itu. Jadi motong sini lagi jalan, akhirnya nunggu mereka semua. Nah itu nggak boleh, jalan kayak gitu tuh nggak boleh sebenarnya, mengganggu kelancaran arus ya Bu ya. Tapi kalau berdua enak, tapi kalau 10 gandengan semua tuh 2-3, kalau kita lagi jalan di sini akhirnya terganggu semua. Oke, jadi sampai di sini ada doa tertentu yang dianjurkan oleh Nabi ya, yaitu doa sapu jagat. Hafal semua ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai sini ada benar, ya mulai lagi ulang Rabbana atina sampai di sini ya. Sampai di Hajar Aswad ini barisannya kita putaran yang kedua.
Disunahkan di sini kita melambaikan tangan ke Hajar Aswad, ya, ke Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus jalan lagi, baca doa lagi, ya. Sampai di sini baca apa tadi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Oke, 3, 4, 5, 6, 7 selesai ya. 7 harus nyebrang ini, melewati ini ya Bu ya. Garis hijau. Jangan di sini kemudian ke sana, belum selesai. Ya. Harus melewati ini. Melewati ini berarti ke sini ya. Nah, nanti biasanya kalau saya yang bawa, ketika sudah putaran yang kelima, itu menjauh dari Ka'bah karena kita mau keluar. Iya. Ya. Jadi agak sini keluar. Jadi enak agak sebelah sana. Keluar ya sudah. Selesai 7, saya akan bawa ibu-ibu semua ke belakang makom Ibrahim. Makom itu bukan makam, bukan kuburan ya. Iya. Tempat sholatnya Nabi Ibrahim ya. Nah, di belakang makam di sini nih kita disunahkan sholat tawaf namanya, 2 rakaat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Silahkan di situ sholat, berdoa, tapi jangan lama-lama ya. Karena kita bergrup ini mau melaksanakan yang lain ya. Katakan saya kasih waktu 10 menit, silahkan. Lama juga 10 menit. Nah, 10 menit selesai sudah berdoa. Saya panggil, sini kumpul. Nah, kita minum air zam-zam dulu di belakang ada. Itu niat salatnya gimana Pak? Hah? Niat salat sunnah? Iya, niat salat sunnah tawaf. Oh, niat salat sunnah tawaf. 2 rakaat kan. Oke, sudah minum air zam-zam pertama kali ya. Iya. Minum air zam-zam di situ. Boleh bawa botol, 2 botol ya. 1 botol cukup pada 2 botol. Tas kita jangan gede-gede. Nah, ini sedang sih bawa masuk masjid. Karena kalau lebih gede itu nggak boleh bawa masuk. Nggak boleh. Ya, segini boleh bawa masuk. Karena akan mengganggu kalau gede, nanti kalau sholat mau taruh di mana? Ibu. Nah, mudah-mudahan bisa ke Mekah ini. Amin. Tas ini ke Mekah. Gue itu juga sedang itu. Iya, tas itu segitu. Kita juga punya 2 yang segini ya. Nanti kalau ke mesin ya. Jadi segitu cukup ukurannya untuk memasukkan sepatu. Muat ya Bu ya? Muat. Ya, nanti dibawa ya ke Mekah ya. Amin. Ada ininya ya. Boleh Pak tulisannya? Boleh. Boleh. Oke, setelah sholat tadi minum, saya akan bawa untuk melakukan sa'i. Pernah dengar sa'i ya? Iya. Sa'i itu dilakukan di antara 2 bukit, yaitu Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Pernah dengar nyanyiannya? Nyanyian lagu lama tentang haji itu? Tapi kisahnya yang itu ya Bunda Hajar itu kan sehari ayat. Iya. Ada nyanyian itu. Pada haji telah tiba lagi. Gak ada yang tahu ya? Ya. Ini berarti umur muda-muda semuanya. Dan 70-an itu enak banget itu. 70-an 80 tenar ya. Saya bawa ke Bukit Sofa untuk melakukan apa tadi? Sa'i. Sa'i itu 7 kali juga, tapi bukan muter, lurus. Katakan ini Bukit Sofa, itu Bukit Marwah. Bukit apa ini Bu namanya? Sofa, situ Marwah. Sofa, Marwah, Sofa. Nah, sampai di bukit sini, saya ajak nih ibu semua, ayo kita niat ngadep kiblat ya, kiblatnya di sini. Ngadepnya ini kiblat kan ya? Iya. Ka'bah. Ngadep ke sini, ayo niat sama-sama atau masing-masing silahkan. Niatnya simpel saja, ya Allah, aku berniat tawaf umroh 7 kali karenamu ya. Ya, kayak gitu. Ikut saya bawa jalan dari mulai Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Turun dari Bukit Sofa, ya jalan dari baca doa masing-masing. Ingat gandengan ya. Iya. Gandengan, jangan buru-buru jalannya. Santai saja, namanya juga ibadah haji ya. Haji ibadah maksudnya. Harus tenang. Nah, santai, khusyuk ya.
jalan sambil baca habis silahkan baca doa apa aja lah, zikir, baca Quran ya. Oke, nanti ada di antara Safa dan Marwah ada lampu hijau di dua, sini satu dan satu. Ini tandanya untuk bagi laki-laki supaya lari kecil, bagi ibu-ibu nggak perlu ya. Disitulah dulu kisahnya Siti Hajar mencari air antara Bukit Safa Marwah, dari sini ke situ agak lari ya. Nah, jadi di situ yang sejarahnya ya, akhirnya keluarlah air Zam-Zam, ada sumur di situ, ada sumur Zam-Zam. Dan kita tidak membicarakan sumur Zam-Zam, kita lagi jalan dari Bukit Safa menuju Marwah. Sampai di situ naik sedikit ya, ada doanya Innas Safa wal Marwata, Al-Quran ada min sa'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaih. Nanti bisa ikuti saya bacanya keras-keras. Oke, dari Safa Marwah satu jalan ya, ada di tengah-tengah untuk kursi roda. Nah, ada lagi jalan di sini satu arah dari sana ke sini. Jadi ke sana satu arah, tengah-tengah untuk kursi roda, dari sana ke sini satu arah. Jadi kalau 7 kali sampai di mana? Dari sana ke sini 1, 2, 3. Kalau 7 habisnya di mana? Di Safa atau Marwah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Marwah. Marwah atau Safa? Marwah atau Safa? Marwah. Safa atau Marwah? Safa Marwah Ustaz. Safa atau meja? Marwah. Marwah. Betul. Nah, sampai di Marwah tinggal satu aja rukun umrah, itu gunting rambut. Makanya nanti sebelum pergi ke masjid siapkan gunting ya, gunting kecil. Ya, siapkan gunting kecil, tujuannya adalah memotong beberapa helai rambut. Ya. Nah, di situ ataupun minta dipotongkan, tolong potongin, ataupun nanti bisa dipotong di hotel, di rumah, di kamar. Ya. Silahkan. Selesai sudah umrah dulu. Umrah itu gampang di masjid saja. Nah, setelah umrah selesai, balik lagi kita ke hotel, istirahat. Baru tanggal 2. Tadi mulai haji tanggal berapa? 1. Tadi untuk mulai haji. Tanggal yang 6 hari itu mulai tanggal berapa? 8. Kalau tadi umrah kita belum haji. Haji tanggal 8 mulainya. Ya. Jadi kita sudah tanggal 2, ke tanggal 8 berapa hari lagi? 3, 4, 5, 6, 7. 5 hari. Katakan 5 hari lah. 5 hari kita ngapain? Ya sudahlah, sibukkan diri di Masjidil Haram, sholat sunnah di situ, ya, jamaah di situ, baca Quran, perbanyak di situ. Mau tidur situ ya silahkan ya. Aku nggak mau di hotel lah, di sini aja lah tidur. Monggo ya, karena terbuka 24 jam. Ya, dan perlu diketahui 1 rakaat sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat kita jungkir balik di Masjid Wancai. 1 rakaat itu. Kalau zuhur 4 rakaat, di sininya menjadi 400.000 rakaat. Ya, berapa hari itu umur kita, berapa tahun ya, dapat tambahan ibadah ya. Iya. Nah, ya. Jadi makanya teman-teman yang berangkat dari sini itu jarang di kamar. Teman-teman kita ini ya, wah kesempatan semua. Subuh jam 5, jam 1 udah kabur semua itu, kosong di kamarnya. Pada ke masjid semua, ini mantep-mantep ya hebat-hebat. Jalannya mau tepat lagi ya, jalan Hongkong namanya ya Bu ya. Beda dengan orang-orang lain jalannya pelan-pelan, apalagi Arab. Ya Allah, kayak semut Arab jalan. Yang Hongkong, ya. Oke, jadi tiap hari, tiap malam tugas kita adalah tamatuk. Apa tamatuk? Tangi, mangan, turu yang ibadah. Tangi, mangan, turu, sembahyang, ibadah. Itu aja kerjaan kita ya.
Oke, sudah tanggal 7. Nah, kita besok mau melakukan haji ya, Bu ya. Tanggal 7 saya umumkan ya, Ibu, supaya siap-siap kita akan menuju ke 3 tempat selama 6 hari. Persiapkan pakaian secukupnya, alat-alat macam-macam lah, mandi ya, ya. Duit secukupnya ya, obat-obatan ya, obat flu, pilek semuanya ya, batuk, pokoknya disiapkan semua ya. Dan bagi ibu tentu nanti sebelum terbang itu saya ingatkan ya, supaya untuk minum pil penunda haid. Nah, ini perlu saya belum singgung ya. Ada itu di klinik ya. Oke, tanggal 8 sore habis zuhur ya, saya diumumkan ya, supaya Bapak Ibu semua mengenakan kain ihram. Nah, ini mau haji harus pakai kain ihram dari hotel ya. Oke, di hotel sudah mengenakan, turun naik bis. Di bis nanti saya akan pimpin untuk niat bersama-sama. Namanya niat haji. Niat apa? Niat haji. Nah, disitulah tanggal 8 kita mulai niat. Bagaimana niatnya? Gampang. Labbaik Allahumma hajjan. Coba apa? Labbaik Allahumma hajjan. Nah, haji, haji maksudnya ya. Insyaallah kita niat haji. Selesai niat, di bis itu menuju ke Mina. Di Mina tanggal 8 itu cuma 1 malam aja, Bu. Ya, tanggal 8 1 malam. Dalam bis sekitar 1 jam 2 jaman kalau macet ya, dari hotel kita bertalbiyah lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus sampai di Mina, nanti ada di situ khusus tenda untuk jamaah haji dari Hong Kong. Ya, sahabat masuk ke tenda, silakan istirahat ya. Nanti asar, maghrib, isya salat berjamaah ya, berdoa bersama ya. Di situ menginap 1 malam, perbanyak doa dan zikrullah, ibadah kepada Allah seperti yang dilakukan nanti. Keesokan harinya sudah tanggal 11 tanggal 9. Jadi ya, tanggal berapa? 9. Kita wajib menuju ke Padang Arafat. Nah, ya. Jadi Arafat Mina itu, ini Arafat, ini Mekah, Mina, ini Arafat, Mina Arafat. Jadi kita ke Mina dulu, tanggal 9 kita menuju ke Arafat ini. Ya, sekitar 21 km. Ya, ke Arafat. Ngapain di Arafat? Wajib melakukan wukuf. Wukuf itu artinya diam, duduk ya, beribadah di sana, yang dimulai pada setelah zuhur sampai maghrib waktu. Jadi kita pagi-pagi sudah ada di sana, sudah standby. Di sana akan ada tenda khusus untuk Hongkong ya. Makanan minuman cukup di sana ya, lebih dari cukup ya. Mewah makanannya ya. Oke, di situ perbanyak ibadah, doa, zikir ya. Nah, sampai maghrib. Habis maghrib, nanti saya bawa lagi panjenengan sudah malam ke-10. Tanggal berapa? Malam ke-10. Malam ke-10. Saya akan bawa ke mabit nginep namanya di Muzdalifah. Ya, di tengah-tengah Muzdalifah, katakan di situlah. Dari Arafat ke Muzdalifah ya. Tengah-tengah sekitar 8 kilo, 9 kilo. Sampai di sana habis isya nggak ada tenda kalau Muzdalifah. Ya. Terbuka, ada karpet dipasang. Terserah kita pilih duduk di mana, tidur di mana, tidur sholat di mana. Sampai malam terus ya, kita ibadah, tidur, istirahat, bangun lagi subuh. Habis subuh kita akan menuju naik bis menuju ke Mina lagi. Oh, Mina ke sana lagi. Tempat awal ya, Bu ya, tanggal 8 tadi ya. Iya, ke sana lagi. Selama 3 hari atau 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13.
ya. Tanggal 10 pagi kan lebaran kayak kemarin 10 pagi ya. Iya. Lebaran itu ke Mina semua, ke tenda ke Mina. Oke, saya tempatkan semua, silahkan dari tempat masing-masing ya. Nanti habis sarapan kita akan menuju Balang Jumroh. Melontar apa? Jumroh. Ya, saya akan ingatkan. Oh, tadi waktu di Musdalifah sini, silahkan ambil kerikilnya di situ. Ya, kerikilnya ambil di situ 70 kerikil. Berapa Bu? 70 kerikil. Nanti untuk saya jelaskan. Bawa 70 sampai di Mina lagi. Nah, tanggal 10 pagi itu yang waktu lebaran di sini itu. Nanti ibu saya bawa ke Mina juga di situ tempat melontar. Ya, tempat lontarannya itu ada 3 tugu. Pinjam 1 botol. Nah, ini sudah ada. Ini namanya ula itu pertama, tugu pertama, pertengahan, akhir. Nah, pada tanggal 10 ibu-ibu akan saya bawa ke sini. Cuma ini tok yang mau dilempari. Yang ininya enggak, besok. Cuma ini saja. Ya, saya bawa bendera Hongkong sambil takbiran. Nah, tanggal 10 udah takbiran, bukan labbaik lagi. Tapi Allahu Akbar, Allah. Beda deh Bu ya. Dari tenda itu. Oh, jalan kaki. Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sampai di sini. Nah, ayo ikut saya belakang sini. Ngelemparnya jangan jauh-jauh, di tepi aja ada pagar sini. Ada tembok di bawahnya. Ini yang tinggi tembok. Temboknya lebar ya. Udah pelan-pelan aja dari dekat. Bismillah, Allahu akbar. Jangan sekaligus 7 itu jangan. Satu-satu ya. Satu Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar sampai 7. Ya, selesai 7 mundur. Ya. Ayo, udah selesai kita balik lagi ke tenda. Ya. Sampai di tenda ngapain? Ya istirahatlah, mau mandi ya. Ketika itu sudah boleh pakaian bebas setelah melontar pertama. Laki-laki sudah bebas mau ganti kaos, jin, kain apalah pokoknya ya. Jadi kain ihramnya bisa dilepas dengan menggunakan pakaian lain. Tendanya yang di Mina itu. Yang di Mina itu tendanya. Yang di Mina. Yang di Mina. Ya. Boleh gunting kuku dan setelah lontar itu dipotak kalau laki-laki. Perempuan cukup gunting saja. Setelah melontar ini ya. Setelah itu bebas. Namanya tahallul awal. Ya. Oke, selesai. Saya bawa ke tenda, mandi-mandi, mau makan lagi silahkan ya. Ada banyak air, jus-jus ya. Tinggal pilih di sana bebas di mana-mana, di pojok-pojok ada kulkas gratis ya. Tapi ibu saya sarankan supaya jangan minum air jus-jusan kaleng ya Bu ya. Karena batuk lebih bagus ya, yang ini ya. Campur dengan madu, bawa madu di ini itu akan sehat ya, batuk insya Allah. Sudah tanggal 10, besok tanggal 11 pagi-pagi saya bawa lagi ke sini, jalan dan menuju ketiga-tiganya. Ya. Yang pertama kita ke sini dulu Bu. Lontar ini 7 ya. Pindah lagi ini 7. Bismillahirrahmanirrahim 7. Ke sini 7. Balik lagi ke tenda lagi. Tanggal berapa Bu? 11. Ngapain habis itu? Ya ibadah lagi lah. Silahkan ya, banyak baca Quran ya. Besok tanggal berapa? 12. Habis sarapan lagi, saya bawa lagi nih ibu nih. Ayo kita ngelontar lagi, awas ya. Bawa 21 ya. Kayak kemarin 21 ya. Hari ini tanggal 12, 21 lagi. 7. Selesai lagi, ya pulang lagi ke tenda ya. Tinggal 1 hari loh Bu ya. Besok tanggal berapa? 13, hari terakhir ya. Bawa lagi 21 ya. Sampai sini ngelontar 7. Pulang ke tenda. Selesai sudah, alhamdulillah. Sampai di tenda saya akan suruh ibu untuk ngepak barang, beres-beres barang. Kita akan pulang ke hotel kita masing-masing di Mekah ya. Kita sampai di Mekah, kita tinggal melakukan yang namanya tawaf haji.
tawaf haji atau tawaf ibadah namanya ya. Nah, sampai di hotel istirahat, udah seger ya, tidur. Saya bawa nih tawaf, pakaiannya biasa, laki-laki biasa pakai, nggak usah pakai ihram ya. Tawaf lagi namanya tawaf haji. Kalau tadi kan tawaf umroh ya, ini tawaf haji. Biasa mulainya dari sini, ya Allah, aku berniat tawaf haji karenamu ya Allah. Cukup. Ya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biasa lagi di sini sholat sunnah 2 rakaat ya. Kemudian saya bawa lagi Safa Marwah 7 kali. Selesai itu, selesailah prosesi ya, haji, rangkaian ibadah haji. Alhamdulillah. Itu loh Bu. 6 hari cukup sebenarnya ya, haji itu. Jadi setelah tawaf selesai tadi, sa'i selesai ya, selesailah ibadah haji. Nah ya, habis itu ngapain? Kita masih ada waktu 10 hari lagi ya di Saudi Arabia. Ya, gunakan untuk melakukan ibadah-ibadah ya, sunnah di Masjidil Haram, apalagi yang wajibnya ya. Nah, sebelum pulang kita diwajibkan ada namanya tawaf wada. Pernah dengar kan tawaf wada? Pernah. Tawaf perpisahan. Maksudnya apa? Supaya Allah, kita berdoa tadi, supaya Allah dapat mengembalikan kita semua untuk ziarah kembali di Masjidil Haram, perpisahan ya. Sudah kita terbang pulang ya, selesailah sudah ya. Insyaallah kita akan mendapatkan haji yang mabrur. Selesai loh Bu. Manasik nggak sampai setengah jam gitu nih. Jelas ya. Nah, jadi haji itu nggak rumit-rumit amat ya Bu ya. Nggak perlu harus ngapal itu. Ibadah haji itu fisik yang diutamakan, tenaga ya Bu ya. Maka masih muda-muda ini harus pergi, jangan nunggu tuwek-tuwek. Kapan Pak dibuka Hongkong? Dorong langsung jatuh. Kapan mulai dibuka lagi Pak Hongkong? Apa? Kapan mulai dibuka lagi Hongkong? Mudah-mudahan tahun depan. Siap? Urus. Ya, ini gampang dari Hongkong ini ya. Iya, sangat. Kalau di Indonesia apa sesekali ya? Di Indonesia lamanya 44 tahun. Iya. Biayanya juga mahal. Ya, kemudian tenaganya morat-marit. Di sini enak-enakan aja, sebenarnya bayar ini udah selesai. Gak usah berjaga di wirawiri ngalor itu. Kalau di Indonesia itu kan banyak cacak tengeknya. Banyak. Kurang ini, kurang itu, duit itu, selamatan ini, selamatan itu. Wah, 45 hari selamatan Bu. Habis di rumah. Duitnya habis lebih mahal dari ongkos hajinya. Nah, di sini ya bila perlu ya nggak perlu rame-rame ya Bu ya. Mau namanya ibadah kok. Bila perlu orang nggak ada yang tahu ya Bu ya. Masa kita mau sembahyang mau selamatan dulu, ya kan nggak juga itu. Nyewa travel buat nganter. Iya bagus minta doa itu, tapi bukan wajib, bukan satu kewajiban. Alhamdulillah pas jam 1 selesai sudah ya. Sangat jelas. Insyaallah minggu depan kita sambung lagi. Baik, mari kita tutup pengajian kita dengan pembacaan tasbih kafaratul majlis. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.